Shalom, selamat datang kembali di ibadah online GPDI City on a Hill. Sebelum kita memulai ibadah, ada beberapa hal yang saya rindu untuk diingatkan kita kembali. Yang pertama, mari kita siapkan diri kita. Mari berpakaian yang rapi, yang sopan, dan yang pantas untuk mengikuti ibadah online. Yang kedua, mari kita siapkan tempat. Carilah tempat yang tenang, yang nyaman, yang terbebas dari segala gangguan, agar kita bisa fokus selama mengikuti ibadah. Yang ketiga, mari kita siapkan hati kita. Hindarilah melakukan aktivitas yang lain, dan mari nikmatilah hadirat Tuhan. Ibadah online tidak membatasi kita untuk bisa memberi yang terbaik kepada Tuhan. Jika saudara tidak memiliki amplop seperti ini, saudara bisa mengumpulkan persembahan ke dalam amplop lain, kemudian menyerahkannya ke gereja. Atau jika saudara berhalangan, saudara bisa menghubungi pihak gereja, kemudian akan ada staf yang mengumpulkan persembahan ke rumah saudara masing-masing. Persembahan juga bisa dilakukan secara virtual, yaitu dengan cara scan QR Code di sebelah sini. Pembayaran bisa dilakukan melalui OVO, GoPay, maupun Dana. Atau bisa juga melakukan transfer ke nomor rekening di bawah ini. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita, dan mari nikmati hadirat-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Aku dipilih untuk memuliakannya. Katakan kepada saudara kamu, engkau dipilih, engkau terpilih untuk menyatakan kemuliaannya. Amin. Haleluya. Perbuatannya
glory, amen. Haleluya. Amen, amen. Mari bangkitkan rohmu. Dia yang mulia ada di dalammu. Mari lambaikan
tanganmu, sorakan. Kau yang besar itu, Kau yang mulia itu telah memilih kami. Kami bersyukur Tuhan. Gelap duniaku, Kau berfirman terangi hariku, nikmati indahmu. Saat sunyi hidupku, Kau penuhiku dengan nyanyian baru, selamanya pujimu. Ku
Mari jemaat Tuhan serukan, Dia Allah yang setia dalam hidupmu. syukurkan Kau ada di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Terima kasih untuk jamahan-Mu Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Yesus. Berikan sorak-sorai sekali lagi.
untuk Raja kita yang hadir di tengah-tengah kita. Amin. Yes, Bapak Ibu boleh duduk kembali. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, kami datang kepadamu pagi hari ini. Kami siapkan hati kami yang paling baik untuk taburan benih firman-Mu. Biar Engkau berbicara kepada setiap kami, Tuhan. Biar Engkau menjamah setiap kami. Biar Engkau meluruskan setiap hati kami. Dan biar nama Tuhan boleh dimuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Itu sebabnya bekerja di antara kami pagi hari ini. Menyatakan kemurahan-Mu, menyatakan jamahan-Mu, menyatakan lawatan-Mu bagi setiap kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sudah, mari kita baca di dalam Mazmur pasal yang ke-66 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya mau beri judul pagi hari ini yaitu memiliki hati yang berkenan kepada Tuhan. Sudah mendapatkannya? Amin. Mari baca bersama dengan saya 1, 2, 3. Marilah, dengarlah hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku. Kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar. Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Kalau saudara mengikuti renungan harian yang setiap hari dibagikan, saudara akan tahu bahwa saya pernah membahas ayat ini di tanggal 21 September. Saudara, ini adalah mazmur nyanyian syukur karena Tuhan telah menolong Daud dan bangsa Israel. Saudara, kalau kita baca kitab Mazmur, ada begitu banyak kali Daud mengalami situasi yang sangat terjepit. Dia dikejar-kejar, hendak dibunuh dalam peperangan. Ada begitu banyak waktu di mana Daud sungguh-sungguh kepepet. Bahkan kalau kita lihat di dalam Mazmur 42 dikatakan, dia berkata, "Mengapakah engkau gelisah hai jiwaku dan tertekan?" Saudara, Daud sama seperti kita. Dia gak sedikit ngalamin masalah dalam hidupnya. Tapi yang luar biasa dari Daud adalah kita melihat dia punya begitu banyak kesaksian. Setiap kali dia terjepit, setiap kali dia tertekan, setiap kali dia dalam ketakutan, dalam ancaman, dalam bahaya, kita selalu melihat bagaimana Tuhan menolong dia dengan dahsyat dan ajaib. Amin, saudara. Nah, kitab Mazmur yang kita baca tadi dituliskan bahwa Tuhan itu memperhatikan doaku dan mendengarkan doaku, kata dia, ya, kata pemazmur. Tuhan tidak pernah menolak doa mereka. Tuhan tidak pernah menjauhkan kasih setia dari mereka. Saudara, berapa banyak di tempat ini yang mau seperti yang dialami oleh Daud dan bangsa Israel? Ketika saudara berdoa, doa saudara didengar. Doa saudara dijawab. Siapa yang mau kasih setia Tuhan tidak menjauh dari hidup kita? Amin. Kita semua mau mengalami seperti yang Daud alami. Ditolong dengan ajaib dan dahsyat. Tapi kita mau belajar bagaimana supaya itu terjadi dalam hidup kita. Saudara, kalau di dalam renungan harian waktu itu, saya membahas ada 4 hal ya, yang menjadi sesuatu yang harus mereka miliki. Yang pertama, memiliki perkataan yang benar.
Yang kedua, memiliki keinginan yang benar. Yang ketiga, memiliki hidup yang benar. Yang keempat, memiliki hati yang benar. Saudara, saya nggak mau bahas yang tiga. Hari ini saya mau highlight memiliki hati yang benar kepada Tuhan. Supaya kita memiliki perkenanan Tuhan. Amin, saudara. Kalau saudara mau mengingat lagi renungan ini, saudara bisa baca lagi ya di tanggal 21. Saudara, mari kita lihat ayat yang ke-18. Dikatakan, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mendengar. Kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat yang ke-22. Mari kita buka Kisah Rasul pasal 13 ayat 22. Amin, baca bersama dengan saya 1, 2, 3. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Tuhan berkata, firman Tuhan berkata bahwa Daud adalah seorang yang berkenan di hati Tuhan. Saudara, Daud ini orang biasa. Kalau kita lihat kisahnya, Daud juga pernah jatuh dalam dosa. Dia nggak luput dari dosa. Dia pernah melakukan perzinahan dengan istri orang. Dan bukan hanya itu, untuk menutupi itu, dia merencanakan pembunuhan dan membunuh suami wanita itu. Itu satu perbuatan yang sangat tidak terpuji. Perbuatan yang sangat berdosa ya. Tapi kenapa firman Tuhan berkata, Daud adalah seorang yang berkenan di hati Tuhan. Pagi hari ini kita mau melihat seperti apa sih Daud ini. Kayak gimana sih hatinya Daud ini? Saudara, kalau kita mau bandingkan Daud dengan Saul dan dengan Absalom ya, dalam soal moralitas. Nggak pernah ada dalam catatan dalam Alkitab bahwa Saul melakukan dosa perzinahan seperti Daud. Mungkin ada kelemahan di situ. Tapi itu tidak membuat Tuhan menolak Saul. Absalom. Saudara, Absalom pun tidak punya catatan moralitas yang buruk. Absalom dia membunuh Amnon ya. Kenapa? Karena Amnon memperkosa adiknya Tamar. Dan itu membuat Absalom begitu marah. Karena adiknya dilecehkan. Lalu dia mengangkat adiknya menjadi seperti anaknya sendiri. Dia memelihara Tamar begitu rupa. Bahkan ketika dia memiliki anak, dia memberi nama anaknya Tamar. Kalau kita lihat apa yang dilakukan Absalom terhadap Amnon, begitu dia menolak pelecehan terhadap adiknya, kita melihat bahwa Absalom menjunjung tinggi moralitas. Tapi kenapa dalam firman Tuhan yang dikatakan orang yang berkenan di hati Tuhan justru Daud? Saudara, ketika kita bicara tentang apa yang mendapat perkenanan dari Tuhan, seringkali kita melihat yang menjadi berkenan di hadapan Tuhan itu adalah tindakan kita. Tapi tindakan kita itu selalu berasal dari hati. Amin, saudara. Selalu ada hubungan antara hati dengan tindakan. Kita akan melakukan apa yang kita percaya. Amin, saudara. Ya enggak? Kalau saya sakit, saya pergi ke dokter. Dan saya percaya bahwa obat yang diberi oleh dokter itu bisa menyembuhkan saya. Maka saya akan minum obat tersebut. Betul enggak? Betul enggak? Kalau saya enggak percaya bahwa obat itu bisa menyembuhkan, bahwa dokter adalah salah satu alat yang dipakai Tuhan untuk menyembuhkan, saya tidak akan pergi ke dokter.
saya tidak akan minum obat yang dikasih oleh dokter. Amin. Jadi tindakan kita itu mencerminkan hati kita. Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-26. Mari kita baca. Yakobus pasal yang kedua ayat 20 dan 26. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. Saudara sudah dapat? Amin. Mari kita baca 1, 2, 3. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Sekali lagi, Yakobus memperlihatkan kepada kita ada hubungan antara apa yang ada di hati kita dengan tindakan-tindakan kita. Ada hubungan antara apa yang di hati kita dengan apa yang kita lakukan dalam perbuatan kita. Tetapi tidak semua apa yang kita lakukan itu mencerminkan hati kita. Saudara, ketika Daud jatuh dalam dosa, dia melakukan hal yang bodoh dalam hidupnya. Kenapa? Karena saat itu dia tidak terhubung dengan Tuhan. Ada waktunya dalam hidup kita, sebetulnya tindakan kita tidak mencerminkan hati kita. Tapi karena kita dalam kebodohan, karena kita dalam kegelapan, karena mungkin waktu itu kita tidak terhubung dengan Tuhan, maka jatuhlah seseorang itu. Itu yang dialami oleh Daud. Daud hatinya benar. Tapi ada waktunya dia melakukan hal yang bodoh dalam hidupnya. Dia berzina dengan istri orang. Dia membunuh untuk menutupi dosanya. Dalam kebebalannya, dalam kebodohannya, dalam kebebalannya dia melakukan semuanya itu. Tapi kalau kita lihat Daud, ketika Nabi Nathan diutus untuk menelanjangi dosanya, untuk menegur Daud, Daud tidak menyangkal sedikit pun. Dia tidak berkelit sedikit pun. Kalau saudara baca Mazmur 51, dia berkata, kepada engkau saja, hanya kepada engkau saja aku telah berdosa dan melakukan apa yang jahat di matamu. Dia mengakui semua dosanya. Dia berkabung begitu rupa. Dia menyesali setiap dosa-dosanya. Dia bersegera bertobat kepada Tuhan. Saudara, sekali lagi, selama kita hidup dalam daging, selalu ada pilihan. Hidup mengikuti roh atau hidup mengikuti hawa nafsu kedagingan kita. Dan itu adalah sebuah peperangan dalam diri kita. Mau ikut yang mana? Itu adalah pilihan. Ada waktu Daud dia mengalami kegagalan, mengalami kebodohan, kejatuhan yang luar biasa memalukan. Dan dia mengalami saudara akibat dari kebodohannya. Dia mendapatkan konsekuensi. Saudara, ada harga yang mahal yang harus dibayar olehnya karena kebodohannya. Tapi hatinya Daud sesungguhnya melekat kepada Tuhan. Saudara, kita mau lihat ada 3 hal yang berbeda dari Daud. Yang pertama, ketika Daud ditegur, dia gak reasoning. Dia gak cari alasan, dia gak mengalihkan atau mengkambing hitamkan orang lain. Dia tidak menyalahkan orang lain atas kesalahannya.
dia bertanggung jawab atas kesalahannya. Berbeda dengan Saul. Satu ketika Tuhan menyuruh Saul untuk dia membasmi, membunuh Raja Agag dan bahkan seluruh rakyatnya, seluruh kambing dombanya, semuanya tanpa terkecuali harus dibunuh, harus dibasmi dengan tuntas, dengan habis. Saudara, apa yang terjadi? Saul tidak melakukan tepat seperti yang Tuhan katakan. Satu ketika Nabi Samuel datang kepada Saul dan dia menegur Saul. Dan Saul berkata, aku telah melakukan apa yang Tuhan suruh. Aku telah menangkap Raja Agag. Aku telah membasmi semuanya. Tapi kemudian Samuel berkata, apakah yang aku dengar itu? Suara kambing domba apakah? Siapakah itu? Lalu kemudian Saul berkata, oh itu karena rakyat melarangku untuk membasmi semuanya. Kami akan mempersembahkan itu kepada Tuhan, katanya. Saudara, Saul berdalih bahwa yang membuat dia tidak menghabisi semuanya, tidak taat sepenuhnya kepada Tuhan adalah rakyat. Padahal siapakah rakyat? Rakyat tidak punya kuasa atas apapun. Yang punya kuasa adalah dia, Saul, sebagai raja. Tapi ketika Saul ditanya, ditegur oleh nabinya Tuhan, Saul berkata, itu karena rakyat. Yang kedua, Saul lebih takut kepada rakyat, kepada orang banyak dibandingkan kepada Tuhan. Dia gak takut kehilangan reputasinya di hadapan Tuhan. Tapi dia begitu takut kehilangan nama baik dan reputasinya di hadapan rakyatnya. Ketika Nabi Samuel menegur Saul, bahkan Saul berkata, tunjukkan hormatmu kepadaku di depan rakyat banyak. Aku memang salah, tapi tunjukkan hormatmu kepadaku di hadapan rakyat yang banyak. Saudara, Saul lebih memilih perkenanan manusia daripada perkenanan Tuhan. Tapi Daud, ketika nabinya datang, dia tidak bahkan menyembunyikan harga dirinya. Dia langsung berlutut. Dia langsung mengenakan kain kabung. Dia langsung mengakui dengan jelas kesalahannya kepada nabinya dan kepada Tuhan. Saudara, itu yang membuat Daud berbeda. Yang kedua, apa yang membuat Daud berbeda? Mari kita lihat di dalam 1 Samuel 24 ayat yang ke-7. 1 Samuel 24 ayat yang ke-7. Saudara-saudara dapat, amin? Mari baca bersama-sama 1, 2, 3. Dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Saudara, ada satu ketika di mana Daud dikejar-kejar oleh Saul, hendak dibunuh. Dan satu ketika Tuhan menyerahkan Saul kepada Daud. Daud bisa mengambil punca jubah Saul, memotong punca jubahnya. Dan akhirnya Daud, kalau dia mau saat itu, dia bisa membunuh Saul. Tetapi Daud berkata, dijauhkanlah daripadaku kiranya untuk menyentuh orang yang diurapi. Kenapa? Karena saat itu Saul masih tetap menjadi seorang raja. Sekalipun Daud sudah diurapi untuk menjadi raja, dia tahu dia adalah orang yang akan menggantikan Saul. Tetapi Daud tidak sekalipun berani menyentuh Saul selama belum waktunya. Kenapa?
Dia berkata, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk menyentuh orang yang diurapinya. Daud tidak mau sembrono. Dia terus menjaga respeknya kepada otoritas. Sekalipun otoritasnya begitu bengis, otoritasnya begitu jahat, mengejar-ngejar dia, merencanakan pembunuhan atas dia, menghimpit dia begitu rupa. Tapi Daud tidak berani menyentuh otoritas. Luar biasa. Luar biasa hatinya Daud, saudara. Saudara, Daud bahkan ketika kesempatan itu diberikan kepada dia, dia tetap tidak melakukan. Dia cuman potong punca jubahnya Saul. Dan lalu dia berkata kepada Saul, lihatlah apa yang ada di tanganku. Aku telah memotong punca jubahmu. Tetapi aku tidak mau mencelakakan engkau. Saudara, apakah ketika kita mendapat tekanan dari otoritas kita? Apakah ketika kita mendapatkan otoritas yang bengis, kita melakukan perlawanan? Kita melakukan yang buruk terhadap mereka? Atau tidak, itu adalah soal hati. Amin saudara. Amin. Seringkali otoritas kita nggak buruk aja, nggak sebengis Saul yang coba untuk membunuh. Nggak ada manusia sempurna, amin saudara. Otoritasmu pun nggak sempurna, majikanmu pun nggak sempurna, tuanmu nggak sempurna. Tapi ketika mereka nggak sempurna, bagaimana sikap hati kita? Apakah kita membicarakan mereka? Apakah kita melakukan yang buruk? Daud tidak lakukan itu sama sekali. Padahal Saul merencanakan kematiannya. Amin saudara. Ini hatinya Daud luar biasa. Luar biasa kalau saya bilang. Daud begitu melekat hatinya kepada Tuhan. Dalam setiap kondisi yang dia alami, dalam keterjepitan yang dia alami, dia selalu menaikkan syukur kepada Tuhan. Dia selalu percaya kepada Tuhan. Dia selalu mengutamakan apa pandangan Tuhan, apa penilaian Tuhan terhadap dirinya. Kalau aku melakukan ini, jangan-jangan Tuhan yang akan menolak aku. Dia gak peduli manusia mau bilang apa terhadap dia. Tapi dia peduli dengan apa yang Tuhan bilang atas hidup dia. Amin saudara. Yang ketiga, Daud menunjukkan hati yang benar ketika ia memberi persembahan. Boleh saya minta amplop persembahan? Persembahan kita menunjukkan hati kita. Amin. Katakan bersama dengan saya, persembahan saya menunjukkan hati saya. Saudara, Daud satu ketika dia memerlukan sebuah tanah beserta dengan kambing domba lembu ya untuk membuat mezbah. Mari kita lihat, mari kita baca ayatnya. Di dalam 2 Samuel pasal yang ke-24 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-25. Mari kita baca ayat-ayat ini. 2 Samuel pasal yang ke-24 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-25. Saudara sudah dapatkan? Amin. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Bertanyalah Araunah, mengapa tuanku raja datang kepada hambanya ini? Jawab Daud, untuk membeli tempat pengirikan ini daripadamu dengan maksud mendirikan mezbah bagi Tuhan, supaya tulah ini berhenti menimpa rakyat. Lalu berkatalah Araunah kepada Daud, baiklah tuanku raja mengambilnya dan mempersembahkan apa yang dipandangnya baik. Lihatlah, itu ada lembu-lembu untuk korban bakaran
dan eretan-eretan pengirik dan alat perkakas lembu untuk kayu bakar. Semuanya ini, ya raja, diberikan Arauna kepada raja. Arauna berkata pula kepada raja, kiranya Tuhan Allahmu berkenan kepadamu. Tetapi berkatalah raja kepada Arauna, bukan begitu, melainkan aku mau membelinya daripadamu dengan membayar harganya. Sebab aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan Allahku korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa. Sesudah itu Daud membeli tempat pengirikan dan lembu-lembu itu dengan harga 50 shikal perak. Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Saudara lihat, ketika Daud hendak mempersembahkan sesuatu, mendirikan mezbah bagi Tuhan, dia datang kepada Arauna dan Arauna berkata, oh nggak usah beli, aku akan berikan tempat pengirikan ini kepada tuanku raja. Bahkan lihat di sana ada lembu-lembu, silakan tuanku pakai. Di sana ada perkakas-perkakas, ada kayu bakar, tuanku silakan pakai. Itu adalah persembahanku kepada tuanku raja. Arauna memberikan itu kepada Daud karena dia begitu menghormati Daud. Tetapi Daud, saudara, dia menolak apa yang Arauna berikan. Oh enggak, aku bukan mau minta, aku mau beli. Karena aku mau mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Tidak mungkin aku bawa persembahan kepada Tuhan yang bukan korban dariku, yang gratisan. Saudara lihat bedanya Daud dengan Saul. Saul dia menangin pertempuran dan dia harus bawa korban persembahan, dia harus buat mezbah bagi Tuhan. Dan apa yang terjadi? Saul ambil dari kambing domba orang-orang yang harus dimusnahkan. Dia sisihkan itu untuk persembahan. Saul mau bawa persembahan kepada Tuhan tapi yang gratisan. Dia pikir, oh ya, kalau aku sisihkan dari kambing domba lembu ini orang-orang Agag, dia gak perlu ambil dari ternaknya sendiri. Ternaknya utuh. Berapa banyak kita bersiasat kepada Tuhan ketika kita harus membawa persembahan kita. Berapa banyak hati kita gak benar ketika kita bawa persepuluhan kita. Kita menghitung dengan cara yang tidak benar. Saudara, sekali lagi, persembahanmu, perpuluhanmu itu hanya menunjukkan hatimu. Amin, saudara. Persembahan kita, perpuluhan kita itu hanya menunjukkan hati kita. Kenapa dalam firman Tuhan sering kali Tuhan membandingkan dirinya dengan Mamon? Engkau tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Engkau tidak bisa mengabdi kepada Mamon dan kepadaku. Tidak mungkin seseorang mengabdi kepada dua tuan. Kenapa Allah selalu membandingkan? Karena sering kali hati kita lebih terpikat kepada Mamon daripada kepada Tuhan. Saudara, kalau saudara harus bawa persembahan, bukan karena Allah itu miskin sehingga saudara harus memberi persembahan. Tapi kalau saudara harus bawa persembahan, itu hanya untuk menunjukkan hatimu kepada Tuhan. Siapa yang penting dalam hidupmu? Siapa yang terutama dalam hidupmu? Siapa yang engkau hargai dalam hidupmu? Jangan seperti Saul yang bersiasat. Hatinya gak benar.
Makanya cara dia memberi kepada Tuhan pun enggak benar. Tapi Daud hatinya benar. Maka caranya memberi kepada Tuhan pun benar. Orang mau kasih pun dia tolak. Saya ingat ada seorang polisi yang ya Bapak Ibu mungkin juga kenal. Yang memberkati kami, sering memberkati kami saudara. Satu ketika dia berkata kepada suami saya, "Pak, mau ke Israel? Saya Tuhan gerakan untuk membiayai Bapak berangkat ke Israel. Tapi cuman satu saja ya Pak, hanya Bapak saja," katanya gitu. Karena kami cuman mampu satu orang. Suami saya berkata, "Oh iya Pak, terima kasih." Tapi boleh kan kalau saya berdoa, saya berangkat dengan istri saya, kata suami saya begitu. "Oh silakan Pak, silakan berdoa," katanya. Lalu kemudian apa yang terjadi saudara? Waktu demi waktu berlalu sampai akhirnya dia nanya, "Pak, mau nggak sih berangkat ke Israel?" Katanya dia gitu. "Mau." "Kenapa Bapak kok nggak pilih-pilih?" Katanya gitu. "Bapak pilih dong, Bapak mau pergi ke Israel pakai travel mana?" Suami saya bilang, "Jangan saya yang pilih Pak, Bapak aja yang pilih, silakan Bapak yang pilih, saya ikut saja," katanya. Saudara, apa yang terjadi? Lalu Bapak ini memilih untuk mengikutkan kami dengan gereja Happy Family, Ibu Agnes Maria ya. Nah, rupanya ada salah satu kenalannya di sana dan dia berkata, dia angkat telepon, "Bang, saya mau ikut satu orang," katanya, "untuk namanya Pendeta Rudi Asa," katanya gitu. Lalu orang yang di sana, "Oh oke," katanya gitu. "Baik, saya catat," katanya. Gak lama kemudian dia telepon lagi, "Bang, berapa ya harganya, saya mau transfer?" Si orang yang di sana berkata, "Sudah, Pak Pendeta Rudi Asa, sudah saya bayar." Dia bilang, "Loh, gak bisa dong Bang, saya yang nasar, abang yang bayar. Gimana sih?" Dia bilang, "Gak bisa, saya yang bayar." Dia bilang, "Gak bisa, pokoknya Pendeta Rudi Asa saya yang bayar." Kata orang satunya gitu ya. Gak kenal sama kita, sampai sekarang gak kenal ya saudara. Lalu kemudian apa yang terjadi? Si polisi ini berkata kepada istrinya, "Mah, bagaimana ini? Kita nasar mau berangkatkan Pendeta Rudi Asa ke Israel, abang itu yang bayar. Lalu kita bagaimana?" Istrinya berkata, "Lah, masa saya bawa uangnya ke mall buat belanja? Kan gak mungkin," katanya dia gitu. Itu artinya Tuhan mau istrinya berangkat, jadi kita bayar buat istrinya. Saudara, ada waktunya kita mungkin mengalami seperti Daud atau seperti Bapak polisi ini ya. Mau berkorban, orang lain yang bayar. Orang lain yang kasih. Mungkin kita berkata, "Puji Tuhan, selamatlah. Gak jadi berkurang tabunganku. Gak jadi berkurang duitku." Tapi bukan itu sikap yang benar. Amin saudara. Kalau Tuhan gerakan kita berkorban, artinya kita yang harus membayar harga. Amin. Amin. Bayar harga korbanmu. Amin saudara. Jangan bersih yasat seperti Saul. Jangan mau kasih korban gratisan. Karena persembahanmu menunjukkan hatimu. Amin saudara. Mari angkat persembahan kita pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Kami datang kepadamu pagi hari ini Tuhan. Kami angkat persembahan kami. Firman-Mu berkata bahwa persembahan kami menunjukkan hati kami. Cara kami mengembalikan persepuluhan, cara kami membawa persembahan menunjukkan hati kami kepadamu. Mungkin ada banyak kali kami bersiasat terhadap Engkau. Tetapi sesungguhnya tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Engkau melihat sampai jauh ke kedalaman hati kami. Kalau ada siasat sekecil apapun di hati kami, Engkau Allah mengetahuinya. Itu sebabnya pagi hari ini kami datang kepadamu. Ampuni kalau kami
pernah melakukan cara yang bukan dari Engkau. Kalau cara kami memberi penuh dengan siasat, Tuhan ampuni kami. Kalau kami berjalan dalam kebodohan kami, dalam kedegilan kami, kalau apa yang kami lakukan tidak mencerminkan hati kami kepadamu, karena kami mengikuti kedagingan dan hawa nafsu kami, pagi hari ini biar Engkau meluruskan kami. Terima kasih buat firman-Mu. Biar mulai saat ini kami memberi dengan cara yang benar. Kami memberi dengan sikap hati yang benar. Biar setiap persembahan kami, bahkan persepuluhan kami, menunjukkan hormat kami kepadamu, menunjukkan takut kami kepadamu, menunjukkan cinta kami kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, kuduskan persembahan ini menjadi korban yang berkenan, yang layak bagi hormat kemuliaan namamu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara bisa jalankan persembahan? Saudara, sekali lagi, yang membedakan Daud dari raja-raja yang lain, yang membedakan Daud dari orang-orang yang lain adalah hatinya. Tidak heran saudara, Daud mengalami begitu banyak pertolongan Tuhan. Daud mengalami mujizat demi mujizat. Tidak heran setiap kondisi yang terjepit adalah cara Tuhan untuk membuat dia menyaksikan kebesaran Tuhan yang hebat dalam hidupnya. Amin saudara, berapa banyak di tempat ini yang rindu mulutnya menyaksikan kebesaran Tuhan. Amin saudara. Saudara, seringkali hati kita ciut ketika kita mengalami pencobaan. Kita ciut ketika kita mengalami masalah. Kita ciut, kita takut, kita gemetar ketika kita mengalami badai dalam hidup kita. Tetapi kalau saudara punya hati yang benar seperti Daud, Tuhan izinkan itu hanya sebagai satu cara. Tuhan sedang memberi kesempatan untuk engkau melihat kebesarannya terjadi dalam hidupmu. Amin saudara. Untuk engkau melihat campur tangannya yang ajaib terjadi dalam hidupmu. Untuk engkau melihat mujizatnya yang besar terjadi dalam hidupmu. Amin saudara. Bukan seperti Ayub yang berkata, dulu aku hanya mendengar dari kata orang, tapi hari ini mataku sendiri melihat. Aku mengalami sendiri kedahsyatan Tuhan. Amin saudara. Pastikan kita punya hati yang benar. Pastikan hati kita benar. Kalau hatimu benar, dia gak pernah jauh darimu. Kalau hidup kita diperkenan oleh Tuhan, apapun boleh datang dalam hidup kita. Masalah boleh datang dalam hidup kita. Tapi kita tahu siapa yang berdiri bersama dengan kita. Kita tahu siapa yang ada beserta dengan kita. Kita tahu pembela kita siapa. Dan kita tahu kemenangan ada di tangan kita. Amin saudara. Ada keyakinan. Kalau kita punya hati yang benar. Kalau hidup kita benar. Kalau perkataan kita benar saudara. Saudara gak akan takut dengan apapun. Saudara punya keyakinan. Amin saudara. Amin. Haleluya. Saya tidak panjangkan firman Tuhan. Pagi hari ini. Mungkin ada di antara kita yang seperti Daud. Pernah mengalami hidup yang terpuruk. Saudara pernah jatuh. Hidupmu pernah babak belur. Engkau pernah melakukan hal yang bodoh. Reputasimu mungkin hancur di hadapan manusia. Malu yang tidak terkatakan. Tapi jangan sampai kehilangan reputasi di depan Tuhan. Karena engkau tidak memilih untuk bertobat. Amin. Kalau hatimu benar, ketika engkau jatuh, engkau akan bersegera untuk bangkit. Amin saudara.
Kalau hatimu benar, ketika engkau dalam kelemahan, dalam kebodohan, dalam kebutaan, engkau bersegera akan berpegangan pada Tuhan. Engkau tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Engkau gak akan jatuh dalam lubang yang sama. Amin saudara. Amin. Sekali lagi, pagi hari ini, miliki hati yang benar. Masa lalumu boleh gelap. Masa lalumu boleh jelek. Tapi kalau hari ini engkau berpaling kepada Tuhan dan berkomitmen kepada Tuhan. Tuhan, aku mau punya hati yang benar. Aku mau punya hati yang benar. Aku mau belajar punya hati yang benar. Aku mau hidupku menggenapi firman-Mu. Aku mau mulutku menyaksikan kebesaran-Mu dalam hidupku. Aku mau melihat pertolongan-pertolongan-Mu yang ajaib dalam hidupku. Aku mau melihat campur tangan Tuhan yang luar biasa dalam hidupku. Kalau saudara mau benar-benar membawa diri saudara lagi kepada Tuhan, Tuhan akan mengubah hidupmu. Amin saudara. Amin. Tuhan akan mengubah engkau. Tuhan akan menyatakan kasih setianya. Tuhan tidak akan menolak doa-doamu. Amin saudara. Saya tidak panjangkan, saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Haleluya. Siapa yang diberkati pagi hari ini? Amin. Katakan bersama saya, Tuhan sangat senang menjawab doa saya. Sekali lagi dengan iman katakan, Tuhan sangat senang menjawab doa saya. Amin. Tapi Pak Gembala, kalau gitu semua doa saya sudah dijawab dong. Tetapi pastikan dulu bahwa tujuan Tuhan buat hidup kita adalah cemerlang dan unggul. Kalau kita sepakat dengan Tuhan, dengan tujuan Tuhan untuk cemerlang dan unggul, pasti Tuhan segera menjawab doa kita. Lihat ya, katakan bersama saya, Tuhan mau kita dibangun menjadi generasi yang cemerlang dan unggul di komunitasnya. Amin. Jadi saudara, gak ada masalah buat Tuhan untuk menjawab doa saudara. Namun kalau hati saudara benar, ketika saudara punya salah, firman Allah tegur saudara. Hamba Tuhan dipakai menegur saudara. Belajar, jangan bela diri. Belajar, jangan beralasan. Belajar rendah hati. Belajar berkata, iya Tuhan. Iya Tuhan. Benar Tuhan. Gak usah cari alasan. Katakan iya, engkau benar Tuhan, aku yang salah. Mau saudara belajar seperti itu? Jadi suatu ketika saudara ditemplak, dia sih, suami sih, istri sih, keadaan sih, iya Tuhan, saya salah. Ya Tuhan, saya mengaku saya salah. Itu artinya Tuhan sedang membuat saudara semakin cemerlang. Semakin punya roh yang unggul. Amin. Yang kedua, saya pengen saudara pastikan. Seringkali kita jaga reputasi kita. Gak mau kehilangan reputasi, gak mau kehilangan nama baik di hadapan Tuhan. Selalu berkata, Tuhan, Engkau yang layak selalu ditinggikan. Dan bagaimana saya belajar menyembah Tuhan? Belajar hormati otoritas saudara. Belajar respect. Banyak orang kelihatan hari-hari ini roh yang sedang merambat di dunia ini. Anak pengen sama dengan orang tua. Rakyat pengen sama dengan pemerintah. Jemaat pengen sama dengan gembala. Itu roh. Gak respect. Tuhan gak berkati saudara. Lebih baik saya yang ngajar, bukan orang lain yang gembala, yang lain yang ngajar.
Saya suka mendahulukan jemaat, saya senang belajar hal itu. Tapi saya masih lihat ada jemaat gak respect. Yang rugi bukan saya. Saya tahu hak saya sama Tuhan. Tapi saudara gak diberkati. Anak-anak sama. Saudara mungkin lebih pintar, lebih gaul. Tapi kalau saudara gak hormat orang tua saudara, saudara gak diberkati. Doa saudara gak dijawab. Pegawai-pegawai, saudara mungkin merasa kerja keras, banyak hal, banyak alasan. Makanya tadi jangan beralasan. Saudara gak respect sama bos saudara, sama atasan saudara. Yang rugi bukan atasan saudara. Saudara gak tunjukkan kinerja performance yang baik, seolah bolos, saudara malas. Yang rugi bukan majikan saudara, yang rugi saudara sendiri. Ingat saudara, saya cuma pengen coba lihat. Tuhan senang menjawab doa saya yang pasti asal saya menurut Tuhan semakin cemerlang, semakin unggul. Itu tujuannya. Dan untuk kita cemerlang dan unggul, Tuhan mau kita selalu mengakui salah supaya kita hidup benar. Tuhan mau kita hormat reputasinya supaya apa? Tuhan mengangkat kita. Dan yang ketiga, kenapa selalu kita diajar berkorban? Supaya kita dihindarkan dari ketamakan. Kita dihindarkan dari apa saudara? Materialisme. Siapa yang susah masuk kerajaan surga? Orang yang merasa kaya dengan kekayaan dunia ini. Mengikat dia untuk cinta Tuhan. Mengikat dia untuk habis-habisan dengan Tuhan. Kalau saudara terlalu cinta dengan pekerjaan saudara, saudara bisa korbankan hari Minggu gak ibadah. Kenapa? Hati saudara terpikat di sana. Tapi ketika saudara belajar memberi, mengembalikan milik Tuhan, artinya saudara bebas dari materialisme. Saudara bebas dari ketamakan. Dan kata Tuhan, ini adalah stewardship. Ini adalah penata layan yang baik. Maka Tuhan akan percayakan. Haleluya. Jadi apapun yang saudara mau doakan hari ini, soal pekerjaankah, bahkan soal keuangan sekalipun, Tuhan senang menjawabnya. Katakan Tuhan senang menjawabnya. Katakan Tuhan senang menjawabnya. Asalkan saya tahu kehendak Tuhan buat saya supaya saya cemerlang. Ketika saudara bebas dari materialisme, Tuhan percaya, oh kamu bisa jadi saluran berkat yang besar. Aku siap menjawab doamu. Ketika engkau gak tahan reputasimu, gak tahan kesombonganmu, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Belajar rendah hati. Tuhan gak akan berlama-lama menjawab doa saudara. Mari sembah Dia pagi hari ini. Haleluya. Mari angkat saudara, suara hati saudara kepada Tuhan. Kalau pagi hari ini bahkan Tuhan tunjukkan kesalahan saudara, berkata, iya Tuhan, saya orangnya. Saya masih orang yang suka beralasan. Saya orang yang masih suka membela diri. Saya orang yang masih suka cari kambing hitam, cari membenarkan diri. Mari terbuka kepada Tuhan pagi hari ini. Sebelum saudara keluar dari pintu itu, saudara beres pagi hari ini. Saudara ada di posisi berkat. Saudara ada di posisi Tuhan menjawab doa saudara. Saudara ada di posisi berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Naikkan doa pribadi saudara pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekali lagi, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kekristenan adalah agama hati.
bicara sikap hati. Pagi hari ini yuk kita cek hati kita. Ibadah yang sejati itu dari hati, oleh hati, dan tentang hati. Maka saudara jujur dengan Tuhan. Seringkali kita beralasan, seringkali kita cari kambing kita. Seringkali kita bilang, Tuhan aku gak punya. Oh Tuhan aku begini, aku begitu. Oh karena ini. Adakah saudara orangnya? Kalau ada mari angkat tangan, kita mau berdoa bersama. Awal pemulihan adalah ketika saudara terbuka dengan Tuhan. Lihat tangan-tangan yang terangkat pagi hari ini. Khusus yang terangkat tangannya pagi hari ini, Tuhan aku berdoa. Terobosan yang dari angkat. Sebab Engkau berkata Engkau mengangkat orang yang rendah hati. Biar yang tinggi hati direndahkan, yang rendah ditinggikan di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau perangi pagi hari ini dosa kesombongan, dosa beralasan, dosa mencari kambing hitam, dosa tidak bertanggung jawab pagi hari ini. Tapi kami terbuka pagi hari ini. Biar ubah hati kami pagi hari ini. Sucikan oleh darah-Mu, sucikan oleh firman-Mu, sucikan oleh Roh-Mu Tuhan. Biar kami tidak tertipu oleh kerja iblis untuk melemparkan kesalahan kepada yang lain, kepada keadaan atau apapun juga. Biar kami seperti Daud berkata, kepadamu aku berdosa. Dan pagi hari ini biar ada roh pertobatan. Ketika kami menemukan dosa kami tidak mau berdalih, kami mau terbuka, kami mau rendahkan diri. Ada banyak kesalahan kami, banyak kekurangan kami, tapi kami percaya Allah penuh kemurahan. Allah penuh kemurahan. Itu sebabnya lepaskan kemurahan-Mu. Bahkan mungkin ada yang tertuduh, terikat dengan dosa pagi hari ini. Tapi ketika mereka percaya ada kebebasan oleh nama Yesus, melalui darah Yesus, biar pagi hari ini ada kelepasan, 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 kelepasan terjadi di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini hamba berdoa untuk topik yang kedua. Kalau ada hati yang kurang menyembah Engkau, kurang mensyukur, hati yang kurang tunduk, kurang taat, hati yang meninggikan diri pagi hari ini, khusus dosa kesombongan Tuhan, mari Engkau yang kenali hati setiap kami. Mulai dari hamba-Mu, istri hamba-Mu, keluarga hamba-Mu, pelayan-pelayan, bahkan semua jemaat. Biar kami belajar hormat kepada Engkau, hormat kepada wakil-wakil-Mu. Mari anak-anak taruh tanganmu di dada. Kalau ada roh pemberontakan kepada orang tua, mari Tuhan cabut itu, bereskan itu. Pegawai-pegawai kalau ada yang tidak hormat sama pemimpin, Tuhan tolong. Semua jemaat kalau ada hati yang tidak hormat dengan otoritas, biar Tuhan bereskan. Karena Tuhan sungguh rindu memberkati kita. Kalau ada tipu muslihat iblis merasa ingin setara, itu roh yang dari iblis, ingin setara dengan Allah. Itu sebabnya dilemparkan dia dari surga, dicampakkan dari surga. Pagi hari ini Kau kenal di hati kami Tuhan. Kami mau serius dengan Engkau, karena Engkau sangat serius dengan dosa kesombongan. Ajari kami Tuhan untuk belajar menghormati, bukan hanya atasan kami, bahkan sesama kami. Itu sebabnya kenali pagi hari ini, bebaskan kami di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Janji-Mu Engkau beri hati yang baru, hati yang taat, hati yang lembut. Bahkan pagi hari ini kami berdoa, bebaskan kami dari materialisme, bebaskan kami dari ketamakan, bebaskan kami dari cinta akan uang, bebaskan kami dari keinginan dunia. Kami mau menikmati berkat-Mu. Kami percaya kami akan diberkati dengan berkat
materi sekalipun. Tapi bebaskan kami dari cinta uang, bebaskan kami dari keterikatan dengan materi. Itu hanya alat. Itu berkat Tuhan untuk kami nikmati. Dan dengan berkat-Mu kami mau memuliakan Allah. Biar kami punya cara pandang yang benar dengan harta benda, dengan kekayaan. Dan ajar kami memiliki hati yang berkorban. Biar kami memuliakan Allah dengan kekayaan kami, dengan harta benda kami. Terima kasih Tuhan. Itu sebabnya tadakan sebelah tangan saudara. Apapun yang saudara sedang kerjakan hari ini, biar Tuhan beri kreativitas, biar Tuhan beri keunggulan, biar Tuhan beri ketekunan, biar Tuhan berkati hal yang sederhana menjadi hal yang luar biasa, hal yang simpel tapi menjawab kebutuhan orang. Tuhan bukakan ide baru, kreativitas baru. Tuhan bukakan solusi-solusi. Apa yang saudara tampilkan unggul, lebih baik dari pesaingmu, lebih indah, lebih berharga, lebih menarik. Hamba berkati di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Produkmu, pekerjaanmu, usahamu adalah usaha yang diberkati. Oh, karyamu ada sentuhan tangan Tuhan di dalamnya. Dan Tuhan membuat engkau cemerlang dan berlimpah. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Dan kami siap terima berkat-Mu Tuhan. Kasih-Mu ya Bapa surgawi, yang telah mengorbankan anak tunggal-Mu sehingga kami jadi anak-anak Allah. Kami mau berkata terima kasih, kami anak Bapa. Kami terima berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Kasih karunia-Mu selalu ada kemampuan, selalu ada kemauan untuk melakukan kehendak Tuhan. Kami terima berkat-Mu ya Roh Kudus. Penyertaan, bimbingan, pertolongan, pengajaran Roh Kudus yang membuat kami mengenal seluruh kebenaran. Kami terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang memberkati seluruh keberadaan kami. Roh, jiwa, tubuh kami terpelihara sempurna. Kami tidak kekurangan sesuatu apapun juga. Dibaringkannya kami di rumput yang hijau, dituntun di air yang tenang. Gadamu dan tongkat-Mu menopang, menghibur kami. Segala kebajikan dicurahkan kepada kami, karena hati kami rindu selalu ada di rumah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya juga Engkau mengutus kami sebagai garam dan terang dunia ini, pembangun kota di atas bukit. Kamilah orang yang cemerlang dan unggul itu untuk melakukan perbuatan baik, sehingga nama Bapa di surga dimuliakan. Terima pengutusan dan berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua orang yang hatinya dibaharui katakan amin. Dan semua orang yang siap terima jawaban doa katakan amin. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara dengan hati yang baru. Haleluya.